Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari Kamis 22 Januari 2026. Perkenalkan, nama saya Indriana Wahyu Dwi Jayanti dengan NIM 25301123 505. Saya mahasiswa PPG dari LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Saat ini saya bertugas di SMK Nusantara Trisi sebagai guru pendidikan agama Islam, dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia pada kelas 11. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ketua kelasnya memimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu ya anak-anak ya. Sebelum kita melakukan kegiatan apapun, terutama belajar, kita harus berdoa dulu. Kita meminta pada Allah agar pikiran kita dibuka, agar ilmu-ilmu yang akan kita pelajari bisa masuk, menyerap, dan kita mendapatkan ilmu yang barokah yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri serta lingkungan sekitar ya. Sebelumnya selamat pagi anak-anak. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Coba Miss absen dulu ya. Zahra Atia. Hadir. Nurmala. Salma Jamaan. Oke. Ara. Sebelum kita belajar, kita nyanyi dulu ya anak-anak. Menyanyikan lagu nasional dulu. Ayo berdiri semuanya. Yap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Duduk lagi. Silahkan duduk kembali. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Apa itu? Oke, sekarang lihat ke depan dulu. Perhatikan baik-baik ya. Gambar yang ada di sebelah kanan ini gambar apa menurut kalian? Ini gambar tokoh agama. Iya, kalau yang ini tokoh agama apa nih? Islam. Ini Konghucu. Ini Katolik, ini Kristen. Ya, jadi ada berapa tuh tokoh agamanya di situ? Ada 6. Nah, itu di Indonesia itu ada 6 agama yang disahkan dan legal di sini. Ada apa aja tadi? Islam, Kristen,
Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, apa itu toleransi? Ada yang mau jawab? Apa itu toleransi? Apa? Toleransi adalah menghargai perbedaan. Iya, menghargai perbedaan. Jadi kalau kita saling menghargai dalam perbedaan itu akan akur, akan baik-baik aja gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ngehargain, kita ngerasa suku kita paling bagus, bahasa kita paling bagus, budaya kita paling bagus, yang lainnya jelek, itu akan menimbulkan perpecahan ya. Jadi kita harus toleransi. Tuh. Nah, tadi kan Miss sudah bilang ya, di Indonesia itu perlu toleransi. Mengapa di Indonesia itu perlu toleransi? Kenapa? Kenapa? Iya, karena keanekaragaman suku yang ada di Indonesia. Banyak apa tadi? Apa aja yang banyak tuh? Ada agama, terus suku, bahasa. Agama aja ada berapa tadi? 6. Oke, jadi dengan keanekaragaman itu kita perlu toleransi. Nah, itu kan tadi di Indonesia ya. Sekarang bagaimana bentuk toleransi di sekolah nih? Di sekolah juga perlu toleransi. Coba ada yang mau kasih contoh nggak toleransi di sekolah tuh kayak gimana? Ayo Didin. Tidak memaksakan kehendak dan tidak mengelak teman. Iya tuh betul nih. Misal nih mayoritas di sini kan orang Indramayu ya. Bahasanya kan bahasa Indramayu, ada orang yang dari suku Sunda, misalnya dari apa? Eca dari mana Ca? Cikamurang ya, itu kan bahasanya Sunda ya. Nanti diejek Ecanya, kan nggak boleh kayak gitu ya. Harus saling menghargai. Terus nggak boleh ngejek, betul, nggak boleh ngejek, nggak boleh memaksakan pendapat juga. Nah, sebelum kita lanjut ke apa nih dalilnya, ada yang mau ditanyakan nggak tentang toleransi? Ayo Mala, apa? Bagaimana menerapkan toleransi di media sosial? Ih, bagus banget pertanyaannya. Bagaimana menerapkan toleransi di media sosial? Menerapkan toleransi di media sosial itu berawal dari diri kita sendiri. Saat kita mau posting sesuatu, saat kita mau ngomen sesuatu, saat kita mau ngasih caption sesuatu, itu kita harus berpikir dulu, apakah kata-kata itu menyinggung orang? Harus pilih kata-kata yang baik, nggak boleh kata-katanya kasar ya. Jadi dimulai dari diri sendiri, itu sudah termasuk toleransi di media sosial. Dan juga nggak boleh menyebarkan berita bohong, hoax ya kalau zaman sekarang tuh bilangnya tuh nggak boleh itu. Terus gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif saja, kayak menyebarkan informasi yang penting-penting saja, yang baik ya, itu sudah termasuk toleransi di media sosial. Gimana Mala, paham? Oke, ada lagi yang mau tanya? Iya, Ara. Dampak buruk jika kita tidak bertoleransi di apa? Di sekolah. Dampak buruk jika kita tidak toleransi di sekolah itu ya sangat buruk. Kalau kita tidak bertoleransi di sekolah, nanti akan terjadi konflik antar siswa. Pastinya konflik ya. Setelah adanya konflik, nanti ada perpecahan di kelas. Kalau sudah ada konflik dan perpecahan di kelas, nanti kaliannya tidak nyaman belajar. Apalagi untuk untuk kerja kelompok tuh, kalau udah ada konflik, udah ada perpecahan, kerja kelompok kan gak seru, gak seneng kan kaliannya? Iya, jadi nggak boleh ya. Jadi kita harus toleransi di sekolah. Gimana Ara, paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Paham semuanya? Paham. Lanjut ya. Oke. Ini adalah dalil tentang toleransi. Ada Quran surat Yunus ayat 40-41. Miss baca ya, nanti kalian baca bareng-bareng ya. Di sini aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi
wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Nih ada wa minhum, itu hukum bacaan apa? Nun sukun bertemu dengan ha. Apa? Izhar. Mayu, nun sukun bertemu dengan ya. Apa? Idhum bihuna. Ada wa minhum lagi ya. Mala apa? Idhum bilahuna. Ya oke lah. Paham ya? Ini seperti yang biasa kita ajarkan ya, biasa kita pahami kalau misalkan tajwid mah sama aja. Sekarang oke. Itu artinya ya. Nah, ini ada isi kandungannya. Isi kandungan dari Quran surat Yunus ayat 40-41 yang pertama. Penduduk Mekah pada masa Nabi Muhammad itu terdiri dari orang yang beriman dan orang yang kafir. Yang kedua, Allah lebih mengetahui tentang perbuatan manusia. Yang ketiga, perbuatan setiap manusia di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat. Jadi kalau kita berbuat dosa sekecil apapun, saat orang lain tidak ada yang melihat kita, jangan harap tidak ada satupun yang lihat. Karena di bahu kanan dan bahu kiri kita juga ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Selain ada malaikat juga ada Gusti Allah yang langsung mengawasi kita, ya. Jadi jangan berharap nggak ada yang tahu kalau kita berbuat salah, dan perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sekecil apapun perbuatannya akan dipertanggungjawabkan, ya. Jadi selalu berbuat baik ya anak-anak ya. Lanjut. Tuh, ini dasar hukum toleransi yang lain, ada hadis riwayat Imam Ahmad ya. Siapa yang mau baca? Piti, bacain Piti. Hadis. An Ibni Abbasi An Ibni Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallah qala al-hanifiyatus samha. Nah, artinya Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan seseorang bertanya kepada Nabi, ajaran agama Islam apakah yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab, ajaran yang al-hanifiyah dan al-samhah. tuh, apalagi tuh Al-Hanifiyah dan Al-Samhah. Jadi Al-Hanifiyah itu adalah agama yang mengajarkan kebaikan. Ya, agama yang mengajarkan kebaikan. Sedangkan Al-Samhah itu ajaran yang mengajarkan toleransi. Jadi Allah itu paling suka ajaran agama Islam tentang kebaikan dan juga toleransi. Ya anak-anak, paham? Lanjut. Tuh. Tadi kita kan sudah belajar tentang toleransi. Nah, selain toleransi, Islam juga agama yang memelihara kehidupan manusia, yang berbuat baik kepada seluruh agama manusia, yang berbuat baik kepada seluruh umat manusia, sesama manusia gitu. Ini dalilnya ada dari Quran surat Al-Maidah ayat 32. Coba tolong bacakan. Siapa ya? Uci. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israila annahu ma qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun.
Tuh, sudah bagus-bagus bacaannya ya. Coba Miss minta untuk anak laki-laki. Didin yang bacain. أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Sudah bagus-bagus ya bacaannya. Alhamdulillah kelas 11 sudah bagus-bagus bacaannya. Tuh, artinya coba bacakan Tati. Tati, bacain Tati. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya para rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Oke. Tuh, ini ada isi kandungan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Yang pertama, larangan keras membunuh manusia tanpa alasan yang benar. Nggak boleh bunuh manusia ya, selain dosa bakal masuk penjara ya, nggak boleh. Terus yang kedua, tingginya nilai kehidupan manusia. Setiap manusia harus dijaga tanpa membeda-bedakan. Jadi kita tuh harus menolong semua manusia tanpa harus membeda-bedakan. Misal nih, ada pengemis itu Kristen, pengemis itu sudah 2 hari nggak makan ya. Kalau kita ngasih makan itu udah pahalanya besar banget. Walaupun kita beda agama ya sama orang itu. Tuh, keutamaan menyelamatkan nyawa. Larangan berbuat kerusakan di bumi. Jadi nggak boleh membuat kerusakan di bumi ya. Kalau misalnya kita berbuat kerusakan di bumi, nanti imbasnya akan jadi bencana alam. Kalau jadi bencana alam, nanti akan ada korban jiwa kan? Jadi sama aja kita bunuh manusia kalau misalkan kita membuat kerusakan di bumi. Nggak boleh ya. Buang sampah jadi harus di tempatnya, nggak boleh sembarangan. Oke, jadi kalau misalkan contoh untuk memelihara kehidupan manusia ya sama aja kayak misalkan kemarin kan ada gempa di Sumatera ya. Kita di sini menggalang dana terus habis itu kita kirimkan bantuan ke sana, itu sudah termasuk penerapan ayat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Menerapkan memelihara kehidupan manusia. Ada nenek-nenek mau nyebrang jalan nih, nenek-nenek mau nyebrang jalan, kesusahan, terus kalian pakai motor tuh, kalian turun dari motor, kalian bantu nenek-nenek itu nyebrang, itu sudah termasuk pengamalan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, sudah termasuk memelihara kehidupan manusia. Ya, paham? Tuh. Kerukunan itu sangat menyenangkan. Oke. Ngantuk ya? Sekarang kita ice breaking dulu. Lihat Miss baik-baik ya. Nanti ikutin ya. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Coba. 1, 2, 3. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Tahu, mampu, bisa. Tahu, mampu, bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Yaudah, yuk coba sendiri. 1, 2, 3.
Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Tahu, mampu, bisa. Tahu, mampu, bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Bisa. Bisa sendiri enggak? Ya coba Missnya nggak ikut. Yuk 1, 2, 3. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Terus? Saya tahu, saya mampu, saya Ayo Erlan. Tahu, mampu, bisa. Tahu, mampu, bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Bisa. Kalau lebih cepat bisa nggak? Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Sekarang bagi kelompok ya. Anak laki-lakinya jadi satu kelompok deh. Yuk, duduk sama kelompoknya masing-masing. Digeret nggak apa-apa mejanya. Terus anak perempuannya tinggal ini di sebelah sini, ini sebelah sini aja. Boleh madep suara boleh. Bareng-bareng kan? Oke. Kelompok 1, kelompoknya Mala. Mau pilih warna apa, Mal? Pink. Nih. Kelompoknya Mala nanti mengerjakan ditulis Quran surat Al-Maidah sama artinya, sama isi kandungannya, terus sama tajwidnya ya. Kelompok ini milih biru apa putih? Biru. Yang anak laki-laki dapat putih. Nah, kelompok 2, kelompoknya Piti, kelompoknya Uci, kelompoknya Zahra, Eca, Bunga. Kalian ngerjain Quran surat Yunus, ditulis dulu, terus nanti artinya, terus nanti si kandungannya, terus dikasih tajwidnya ya. Ya, paham? Bisa kan? Nanti ayatnya ya rada gede aja, nggak apa-apa kan ininya gede, ya. Kelompok 3, kelompok laki-laki, nggak apa-apa ya dapatnya putih ya. Kan laki-laki nggak suka pink. Putih ya. Nanti kalian bikin contoh contoh dari toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Contoh toleransinya 10, memelihara kehidupan manusianya 5 ya. Oke, paham? Dihias ya anak-anak. Ini ada spidol nih. Ada spidolnya nih. Maha iya. Ada spidolnya. Kayaknya ini nggak cocok deh. Ini ya. Pen kuning. Itemnya cuma 1. Udah di sana itemnya. Ganti apa? Iya, barter aja kalau udah tuh. Jadi boleh pinjem-pinjeman ya. Gantian aja spidolnya. Kalau misalkan mau warna apa, sok pinjem ke kelompok lain, nggak apa-apa. Ayo sekarang dihias ya. Nanti dikasih gambar-gambar yang cantik. Oke? Mengerti anak-anak?
Dah, yuk dari kelompok yang sudah selesai pertama dulu, anak laki-laki yuk maju yuk. Yuk, maju yuk, maju. Di bawah semuanya, yuk. Aduh, jatuh. Gak apa-apa. Maju semua, gak apa-apa, maju semuanya. Sini. Hah? Gak apa-apa. Ayo, dibaca. Dipegang. Yuk, ada yang baca. Contoh toleransi. Ayo, Fitra, bacain. Ayo, Fitra, bacakan. Ayo, 1, 2, 3, Gagi. Ayo, liatin. 1. Menghargai iman. 2. Menerima pendapat. 3. Menghargai perbedaan. 4. Membantu teman. 5. Tidak membedakan teman. 6. Menghindari bully. 7. Menghormati teman. 8. Tidak menghormati besar. 9. Menjaga ketenangan. 10. Menjaga kebersamaan budaya. Contoh melihara kehidupan manusia. 1. Membantu pengemis. 2. Larangan bunuh manusia. 3. Menyelamatkan nyawa. Yang kedua selesai kelompoknya. Uci, maju Ci. Bareng-bareng yuk, cepetan. Quran surat Yunus ayat 40 dan sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Ayo kelompoknya Mala, yuk. Oh, situ yang sobeknya. Yang baca, Mala. Oke, yuk. Yuk, Mal. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu ma qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Oke, artinya? Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia di bumi. Manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya para rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Oke, Quran surat Al-Maidah ini dalil tentang apa tadi? Memelihara kehidupan manusia. Anjuran untuk berbuat baik. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Nih, sekarang kita lihat video dulu ya sebentar ya. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita, diajak ya Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Hei teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara kitanannya nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto.
Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara tataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra. Nanti aku habisin. Hehehe. Anak-anak, dari kisah yang tadi kalian lihat, apa yang kalian dapat dari video tadi? Yang mau jawab? Kita harus toleransi. Terus menghargai agama orang lain. Terus berteman dengan siapapun, tidak memandang agama, latar belakang apa tadi? Suku, apa segala macam, kita harus berteman dengan siapapun, ya. Coba Miss tanya, Quran surat Yunus itu dalil tentang apa? Dalil tentang apa? Toleransi. Coba contoh toleransi, yang tangan contoh toleransi. Contoh toleransi. Menghormati teman yang sedang beribadah. Oke, pinter. Ada lagi contoh toleransi? Contoh toleransi ada lagi? Selain Uci, mau jawab? Ayo Erlan, apa? Tidak boleh memaksa orang untuk sama dengan agama kita. Oke, pinter, hebat. Kalau contoh dari memelihara kehidupan manusia? Memberi makan apa? Apa contohnya? Berbuat baik kepada sesama manusia, ya. Kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Semuanya, tidak memandang agamanya berbeda sama kita juga nggak apa-apa. Terus sukunya berbeda nggak apa-apa, rasnya berbeda juga nggak apa-apa. Ya enak-enak ya, paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, oke. Udah Miss rasa cukup ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.